Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia untuk kita semua, terutama untuk saya dapat berjumpa secara virtual dengan Bapak Ibu pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia melalui kegiatan pelatihan ini. Semoga melalui kegiatan pelatihan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Karman, dosen pada Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua. Kebetulan kampus kami ada di ujung timur Indonesia, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan kualitas diri bagi tenaga kerja migran Malaysia di era digital. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sudah sering kita mendengar bahwa saat ini kita berada di era digital, yang mana informasi begitu mudahnya kita dapatkan dengan berbagai media informasi yang bisa kita manfaatkan, baik itu dalam bentuk handphone atau melalui laptop dengan akses internet tentunya, sehingga informasi apapun yang kita ingin ketahui dengan mudahnya kita bisa dapatkan atau bisa akses. Di satu sisi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, namun di sisi lain memunculkan tantangan tersendiri bagi kita, tentunya khususnya kita sebagai tenaga kerja, apalagi Bapak Ibu yang bekerja di luar negeri. Dengan era digital yang saat ini kita alami, maka ini menjadi tantangan tersendiri di pasar tenaga kerja, yang mana setiap perusahaan atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja dengan begitu mudahnya mendapatkan atau merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Karena dengan cukup menampilkan iklan di internet misalnya, maka informasi itu akan bisa diakses oleh siapa saja, dan dengan mudahnya HRD atau bagian personalnya dari perusahaan tersebut untuk bisa melakukan proses seleksi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Artinya bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai tenaga kerja harus bisa kompetitif sehingga kita masih bisa eksis di era digital saat ini. Kemudian hal selanjutnya yang penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kualitas diri kita bukan hanya dari kemauan untuk bekerja itu tidak cukup, namun kita harus mau tidak mau harus memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi, karena banyak pekerjaan hari ini yang sudah memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Namun di sisi lain pastinya pengguna dari teknologi itu sendiri harus bisa memanfaatkan teknologi itu. Selanjutnya kita akan bahas strategi apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka pengembangan kualitas diri. Yang pertama adalah penguasaan teknologi. Saya kira di awal tadi kita sudah sedikit membahas. Nah, saya akan pertegas bahwa tenaga kerja harus memahami dan menerapkan penggunaan teknologi secara bijak, sehingga membantu untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Kita contohkan saja, banyak pekerjaan akuntan atau mungkin bahasa lainnya administrasi di setiap kantor-kantor, yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu masih mengandalkan dengan menggunakan tulis tangan dengan di buku besar, kemudian mencatat seluruh transaksi. Namun hari ini sudah banyak aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu di bidang teknologi yang dapat membantu atau mengganti pekerjaan yang dulunya masih menggunakan kertas manual untuk mencatat.
Nah, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk tenaga kerja dalam menguasai teknologi itu. Misalnya yang paling mendasar adalah mampu mengoperasikan komputer, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, mampu mengoperasikan aplikasi-aplikasi, misalnya Microsoft Word untuk menyusun surat misalnya, atau mengoperasikan Microsoft Excel untuk perhitungan dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud bahwa tenaga kerja itu sendiri dipaksa untuk harus mampu memahami penggunaan teknologi itu. Kemudian yang kedua adalah eh, dengan teknologi seharusnya itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kerja. Maksudnya bahwa dengan teknologi saat ini yang sangat mudah kita akses, bahkan hanya melalui YouTube, banyak tutorial yang bisa kita pelajari di sana yang mungkin zaman kita sekolah atau mungkin memang kita tidak pernah mendapatkan pengetahuan itu, namun hari ini sangat mudah untuk kita bisa dapatkan. Bahkan yang hanya untuk memasak di dapur pun dengan salah satu jenis masakan tertentu, tinggal kita masukkan kata tertentu, misalnya resep masakan A, maka akan muncul mulai dari alat dan bahan sampai eh, cara memasaknya sampai cara penyajiannya. Nah, itu salah satu contoh sederhana ya, termasuk dengan tantangan atau cara-cara tertentu dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tertentu itu hampir dikatakan semua sudah bisa tersedia dan bisa kita akses di YouTube. Bahkan sekarang beralih juga TikTok sudah naik daun. Nah, Bapak Ibu sebagai pekerja migran boleh bisa memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penguasaan teknologi melalui pendidikan. Nah, salah satu kegiatan kita yang saat ini Bapak Ibu lalui adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Saya kira ini sudah benar, sudah langkah yang tepat Bapak Ibu lalui, sehingga dengan melalui pendidikan dan pelatihan maka kualitas diri akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Karena suka tidak suka persaingan dunia kerja saat ini begitu ketat. Setiap tahun akan sangat banyak uh, muncul tenaga kerja yang baru, apalagi khususnya kita yang ada di Indonesia, bahwa di tahun 2045 kita akan masuk di era di mana jumlah tenaga kerja produktif itu jauh lebih banyak daripada tenaga kerja yang tidak produktif. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita, bahwa akan sangat banyak pesaing kita sebagai calon tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, kata otodidak, atau mungkin bahasa lainnya adalah dengan melakukan secara sendiri. Nah, meningkatkan penguasaan teknologi seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, bahwa boleh kita lakukan secara sendiri tanpa melalui pendidikan, tanpa melalui kursus, karena begitu banyak tutorial atau begitu banyak sumber-sumber informasi, sumber ilmu yang bisa kita akses kapan saja dan di mana saja, sehingga dengan itu akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita tanpa melalui proses pendidikan dan pelatihan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke bagian yang kedua adalah peningkatan kompetensi atau kapasitas diri. Yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa eh, saat ini dunia kerja itu begitu sangat kompetitif atau persaingannya itu sangat ketat. Karena perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja itu sangat mudah untuk mencari pekerja, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri kita sebagai pencari kerja untuk dapat bersaing dengan orang lain yang juga berada di posisi yang sama untuk mencari kerja. Nah, dengan hal demikian maka kompetensi kita harus kita
usahakan untuk semakin meningkat dari waktu ke waktu, yang bisa saja dibuktikan dengan kita memiliki keahlian-keahlian tertentu yang orang lain belum miliki. Misalnya kita mampu atau memiliki kemampuan dalam dunia marketing dengan memanfaatkan teknologi dengan platform yang banyak tersedia di internet. Misalnya kita bisa mampu memasarkan produk melalui uh, YouTube misalnya, atau melalui Facebook, atau melalui TikTok dan platform-platform yang lain yang saat ini sangat gencar di dunia internet. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mampu untuk terus berusaha mendapatkan pengetahuan baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi eh, saat ini yang tadi kita ulas bahwa sangat mudah kita akses, bahkan kita mau tidur pun kita bisa sambil membuka handphone. Nah, manfaatkan itu untuk terus mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, karena banyak konten kreator yang memang eh, memberikan edukasi-edukasi penting yang bisa meningkatkan pengetahuan baru kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari jadi budak teknologi, namun jadilah pengguna teknologi. Nah, apa yang dimaksud bahwa banyak orang hari ini karena pengetahuannya yang minim sehingga mereka jadi budak teknologi. Mereka hanya menghabiskan waktu untuk menonton eh, teknologi, tapi hanya dari sisi hiburannya. Memang ada rasa senang yang timbul karena kita mungkin tertawa, tersenyum dengan konten-konten yang diproduksi oleh orang lain. Namun di satu sisi itu kita malah rugi, karena tidak ada manfaat yang lain yang bisa kita dapatkan selain kita hanya terhibur. Atau ada juga orang yang karena terprovokasi dengan konten yang sering dia tonton, sehingga dia ikut-ikutan membuat konten namun sama sekali tidak bermanfaat. Misalnya bahkan joget-joget di TikTok yang sudah sampai ke arah yang tidak senonoh. Nah, ini kan orang yang masuk dalam kategori jadi budak teknologi. Nah, seharusnya kita jadi pengguna teknologi. Pengguna teknologi adalah sesuatu yang kita manfaatkan yang memang ada manfaat tersendiri untuk kita. Itu namanya pengguna. Kita menggunakan sesuatu sehingga hal yang kita gunakan itu memberikan manfaat tersendiri kepada kita sebagai pengguna. Baik, selanjutnya kita ke poin ketiga tentang nilai-nilai budaya yang baik. Nah, poin yang pertama adalah kita sebagai tenaga kerja harus tetap mengedepankan perilaku yang bersumber dari nilai-nilai dan budaya yang baik. Setiap negeri atau setiap wilayah pasti memiliki nilai-nilai budaya tertentu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa suka tidak suka kita harus mengikuti kondisi tersebut, mengikuti adat budaya setempat, sehingga dengan demikian maka kita akan diterima di tempat tersebut. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di Malaysia, maka ya harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi budaya di mana Bapak Ibu bekerja, sehingga dengan demikian kita akan diterima dengan baik bekerja di tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap kecintaan terhadap adat budaya setempat yang dapat dicerminkan melalui penggunaan bahasa, kemudian tutur kata, penggunaan produk, dan lain-lain. Nah, saya kira adat budaya itu sudah pasti. Nah, caranya seperti apa sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang bisa mengikuti adat budaya setempat adalah salah satunya adalah penggunaan bahasa. Tentu ini merupakan tantangan tersendiri ketika mungkin kita berangkat dari daerah yang memiliki bahasa yang setiap hari kita menggunakan bahasa daerah, kemudian berangkat ke Malaysia, kita akan sangat terpengaruh dengan bahasa daerah kita. Namun kita harus berusaha untuk beradaptasi untuk bisa atau mampu menggunakan bahasa setempat, terutama di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah penggunaan produk. Jangan kemudian terlalu idealis dengan daerah asal, kemudian sama sekali tidak mau menggunakan produk di mana kita bekerja. Saya kira itu tindakan yang kurang tepat. Seharusnya Bapak Ibu
harus bisa beradaptasi untuk menggunakan produk-produk yang memang asli atau berasal dari tempat di mana kita bekerja. Misalnya pakaiannya atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, silahkan dipelajari untuk digunakan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan nilai-nilai budaya dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, saya kira kembali bahwa untuk memiliki pengetahuan atau mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya, ya harus bisa kita lakukan salah satunya dengan cara mengikuti pendidikan-pendidikan yang dilaksanakan oleh siapa saja, eh, sehingga menjadi tambahan informasi baru kepada kita, bukan hanya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan formal, tapi non formal atau mungkin memiliki perkumpulan-perkumpulan diskusi sehingga kita bisa saling bertukar pendapat, saling sharing ilmu dengan rekan-rekan yang lain. Dan satu catatan penting, jangan alergi untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang berasal dari di luar lingkaran kita. Mungkin mereka berasal dari negara lain atau bahkan mungkin penduduk setempat di mana tempat kita bekerja. Silahkan kita berbaur, sehingga dengan seperti itu maka akan ada pengetahuan yang baru yang kita bisa dapatkan khususnya tentang nilai-nilai budaya. Nah, terakhir kita sampai pada kesimpulan bahwa penguasaan teknologi, peningkatan kompetensi, dan nilai-nilai budaya yang baik adalah strategi pengembangan kualitas diri bagi tenaga kerja di era digital. Nah, saya kira ini 3 poin penting yang bisa saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami ini dan bisa menerapkan dalam diri, dengan harapan bahwa uh, bisa memberikan informasi baru buat Bapak Ibu, dan harapan saya bisa diimplementasikan sejak hari ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas diri ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Saya cukup bangga Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan ini dan mau menyaksikan video yang saya rancang, dengan harapan bahwa tentu dengan pendidikan dan pelatihan Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang baru dan tidak berhenti di situ, tapi melakukan proses peningkatan kualitas diri secara berkesinambungan, tentu dengan memanfaatkan teknologi yang tadi kita sudah sampaikan. Terakhir pesan saya, jangan berhenti untuk belajar. Kita diciptakan sebagai manusia, memang sudah dikodratkan sebagai orang yang memiliki akal, namun akal itu akan berhenti ketika kita tidak melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan teknologi untuk pengembangan diri, karena dengan teknologi yang begitu mudah kita akses, sangat memberikan kita kemudahan untuk terus meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan pemahaman dengan hal-hal yang baru, sehingga kita bisa terus eksis sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan tentunya memberikan manfaat tersendiri buat kita dan juga untuk keluarga dan bahkan masyarakat di sekitar kita. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, baik secara virtual maupun secara langsung. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.